One Kawan TV1. Baik, sekarang untuk peserta webinar dan juga teman-teman jurnalis yang mau ikut berinteraksi, bertanya melalui webinar kita pada sore hari ini, silakan saja. Saya buka untuk 2 atau 3 penanya kalau mau berinteraksi bersama dengan para narasumber kita. Ada Pak Muslim Arbi, ada Pak Antoni Budiawan tadi, Bang Jerry masih, kemudian juga Mas Reza Haryadi tadi sudah menyampaikan ulasan-ulasan mereka terkait peluang nama Rizal Ramli dipasangkan dengan Puan Maharani yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI. Ini nanti akan berhadapan dengan sejauh ini yang sudah muncul namanya sebagai calon presiden baru nama Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, dan kalau dari P3S ini melihat akan dikawinkan bersama dengan Agus Harimurti Yudhoyono ini, teman-teman. Silakan kalau ada yang mau berinteraksi, ada Mas Agus, teman-teman dari Realita, dari ini siapa? Apin, silakan. Sezan Ibrahim, silakan kalau mau berinteraksi. Mas Agus, silakan Mas Agus. Oke. Sudah bermain. Ya. Selamat sore, Bang Jerry, masih, kemudian Bang Antoni, kemudian Reza. Cukup menarik sekali Rizal Puan itu kalau misalnya itu terwujud. Tapi pertanyaannya, apakah karena kalau misalnya partai politik itu mencalonkan, itu kan kalau saya berdasarkan hasil kajian bahwa ini adalah merupakan sebuah bukan persaingan untuk mendapatkan presiden atau wakil presiden yang yang memiliki kualitas, namun hanya persaingan elektoral gitu loh. Sehingga saya tidak yakin gitu loh. Mohon maaf Bang Jerry. Ini saya tidak yakin gitu loh Bang. Masanya apa? Karena kita lihat bahwa dari setelah reformasi seperti yang dikatakan oleh Bang Reza tadi, kalau misalnya Bang Rizal Ramli itu tidak semasif dengan calon-calon yang lainnya, itu sangat sulit sekali dia itu masuk dalam bidikan ataupun yang akan dicalonkan dalam politik elektoral yang ada di Indonesia, apalagi semakin liberal. Otomatis kalau semakin liberal, otomatis kalau yang memiliki elektabilitas dan popularitas itu tinggi, dan otomatis itu nanti akan memiliki peluang dukungan suara yang cukup besar di Indonesia. Dan kemudian kalau kita lihat bahwa pemilih di Indonesia itu dari tahun ke tahun itu malah digoblokkan gitu loh, malah dibodohkan. Karena apa? Dibodohkan karena inilah sebenarnya tujuannya gitu loh. Kalau pemilihnya itu dia tidak sepandai atau tidak pandai dan sebagainya, maka rezim itu akan terus berkuasa gitu loh. Sehingga kita sangat sulit sekali gitu loh untuk mengharapkan seperti tadi Bang Antoni tadi membicarakan bahwa memang kita dari tingkat kemiskinan akan semakin tinggi dan sebagainya. Namun kalau misalnya misalnya Bang Rizal Ramli contohnya, dia tidak mengikuti daripada tren pada hari ini, saya yakin tidak dilirik gitu loh. Nah, ini bagaimana kiatnya Bang Rizal Ramli itu agar dia dilirik menjadi salah satu calon alternatif gitu loh. Karena saya sudah di dalam hati itu sudah tidak yakin Bang Reza, maaf, sudah tidak yakin lagi karena persaingan kita adalah persaingan elektoral, otomatis popularitas dan elektabilitas itu menjadi kalau orang Islam itu adalah sebagai rohnya ataupun malaikatnya. Siapapun yang misalnya Bang Reza sendirilah kalau elektoralnya itu tinggi dan kemudian itu di framing oleh media-media, kemudian oleh lembaga-lembaga, saya yakin Bang Reza akan memiliki peringkat yang nomor 1 gitu. Nah, itu otomatis akan menang di pilkada, jelas itu Bang. Nah, itu bagaimana caranya kita itu keluar dari itu. Berkali-kali saya itu dalam sebuah diskusi seperti ini bagaimana toh kita itu bisa keluar dari situ. Kalau misalnya kita melakukan reformasi yang seperti dulu itu adalah
mahal sekali biayanya. Dan kemudian kalau kita mengandalkan SDM dari masyarakat, malah masyarakat itu dibodohkan gitu loh. Nah, mohon ini ada komentar dari Bang Reza, kemudian Antoni Budiawan, kemudian di situ juga ada Bang Jerry Masih. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Agus sudah bertanya. Kita ke Bang Jerry dulu kali ya. Bang Jerry dulu, silakan Bang Jerry. Bagaimana nanti seorang Rizal Ramli bisa meyakinkan ya termasuk orang PDIP gitu ya, meyakinkan internal PDIP sendiri pun mungkin agak sulit, dan kemudian ketika dibawa ke pemilihan presiden untuk disodorkan kepada publik, kepada pemilih, bisa lebih berat lagi tantangannya. Bagaimana Bang Jerry? Baik, kalau kita lihat survei di DKI dulu, ya mungkin Bung Ricardo tahu ya kan, semua jagokan Ahok. Ya ada 7 bahkan berapa lembaga survei kan. Dan setelah itu Anies yang hanya barangkali hanya segelintir lembaga survei, tapi dia bisa menang. Ya kan, sebuah keajaiban. Nah, politik keajaiban itu bagi saya itu political miracle, ya kan? Miracle political. Keajaiban politik itu bisa saja terjadi, Bung Agus. Jadi begini, kalau untuk capres yang pro rakyat, bukan pencitraannya, itu Rizal Ramli, Anies Baswedan, ya kan? Mereka udah ketahuan kan, ya. Nah, dan contohnya begini, kalau kita mau angkat Bung Agus jadi capres, umpama, sudah kita bikin aja lembaga survei, kita daftarkan ke KPU, dan nama Agus Hendrianto itu kita sebut terus gitu loh. Walaupun minim prestasi, miskin prestasi, daerahnya miskin, terus pengangguran, terus pertumbuhan ekonomi di bawah standar lah gitu. Bisa. Cuman begini loh, sekarang saya lihat publik nggak bisa dibodohi lagi dengan lembaga survei. Ya, nggak bisa. Saya sering masuk ke sosmed, melihat komen-komen dari publik. Terus terang, teman-teman Bung Muslim, Bung Reza, Prof. Antoni ya, publik sekarang itu mulai resah dan gelisah. Mereka mulai khawatir, mereka tersakiti gitu loh, dengan kondisi negara kita yang udah amburadul lah, ya kan, hukum semakin tumpul, terus apalagi terjadi konspirasi yang luar biasa dan sebagainya di negeri ini. Robusta di mana-mana, ya kan, bicara tidak benar, ya kan, bicara. Nah, ke depan ini harus ada pemimpin yang bicara apa adanya, jujur gitu loh, bukan bukan bicara terlalu banyak mimpi. Pemimpin yang terbaik yaitu pemimpin yang saya mau katakan dia thinker dan worker, pemikir dan pekerja, bukan dreamer. Kan banyak pemimpin sekarang kan dreamer, menghayal, ya kan. Ekonomi sudah terpuruk tetapi bilang baik-baik saja gitu ya. Surplus. Padahal kita utang 7.700 triliun, 38.000, masa surplus? Ya kan? Jadi seakan-akan seakan-akan ada semacam tidak jujur dalam hal ini. Nah, ini ada nama yang muncul, ya kan, Anies dan Rizal. Kenapa saya coba pasangkan, kan waktu lalu kan Bung Agus ikut juga kan, nama-nama seperti Prabowo kita udah bikin webinar, juga Airlangga, terus ada Puan Maharani, terus ada yang lain-lain. Jadi sekali lagi tokoh-tokoh yang seperti dikatakan oleh Bung Risa, tokoh-tokoh alternatif ini yang sebetulnya yang dirindukan publik, ya kan? Tokoh-tokoh alternatif ini yang sebetulnya yang diinginkan. Karena masyarakat kalau mau jujur, kalau kita survei yang jujur, di atas 50%, bahkan 60% sekarang ingin pembaharuan. Ya kan? Tokoh yang bukan itu saja, atau tokoh yang baru, yang tentunya punya visi yang baru, tajam, bahkan antitesa daripada Jokowi. Itu dia, Bung Ricardo. Iya, baik. Ini jadi tantangan juga nih buat para lembaga survei ya, untuk lebih meyakinkan juga
kejujuran dari survei-survei yang mereka lakukan selama ini, karena dengan Oke, memoles dan satu lagi memoles. Bung Ricardo, Ya, saya mau kasih Bung Ricardo satu lagi gini. Saya nggak sebut namanya, kemarin saya sharing kan, banyak kan teman-teman saya kan lembaga survei. Nah, kan saya pernah menyebut itu lembaga survei yang masih kredibel, IPO ya kan, kedai kopi, Hermol kemarin survei banyak pendapat ya. Nah, saya bilang ke dia gini, Mas Bro, bisa nggak saya cek nomor KTP, responden, dan kedua akun bodong nggak yang masuk? Dia nggak jawab. Dan ketiga itu apa antara apa female dan male kan? Nah, male. Jadi waktu itu yang punya lembaga survei ini dia diam gitu loh. Akan ketahuan karena apa? Harusnya KPU dia turun tangan melihat apa namanya, jangan-jangan ada penipuan survei gitu, survei yang dibuat-buat akal-akalan gitu ya toh. Jadi kalau mereka ini Bung Ricardo, teman-teman, mereka KPU itu harus turun memeriksa data, validitas data. Jangan kan kita dibodohi 110 juta data kan, ada seorang menteri kan yang mengatakan lalu kan. Nah, ini kan sebuah apa namanya, seakan-akan ada juga satu lembaga survei dia mengatakan salah satu capres itu sudah menang itu di atas 60 juta gitu di survei. Bayangin gitu, berapa tahun mau survei 60 juta gitu, ya kan? Jadi sekali lagi, kalau nama-nama seperti apa namanya, ada Anies ya kan, ya sering disebut lah dalam AHY. Nah, ada nama Rizal Ramli dimasukkan, barangkali akan lain ceritanya. Tapi ini selama ini kan hanya beberapa lembaga survei yang memasukkan nama dia kan, nama beliau. Padahal sebetulnya dia tokoh yang bagi saya itu tokoh yang baik untuk pimpin bangsa kita. Itu dia, Bung Ikan. baik. Oke, Bang Jerry. Sekarang kembali ke Mas Reza dulu. Kembali ke Mas Reza. Last minute tadi gitu ya. Last minute. Dan sementara memang ini apalagi sosoknya ternyata di luar internal partai. Sosok Rizal Ramli ya. Sudah kader sendiri pun kemudian untuk mendelivernya kepada kader masih butuh waktu. Apalagi ini yang bukan kader partai itu sendiri. Jadi memang butuh, jangan sampai menunggu last minute ini sosok seorang Rizal Ramli ataupun mungkin nama-nama lain yang di luar kader partai supaya internal partai ini betul-betul solid gitu ya. Jangan sampai, ya kita tahu ada banyak sekali cerita-cerita pada pemilu-pemilu sebelumnya, calon partai X mencalonkan apa istilahnya gimana ya, partainya partai apa tapi dicalonkan kadernya kader partai mana tapi dicalonkan partai lain. Kemudian partai yang mencalonkan ini kadernya malah pergi ke partai lain, mencoblos calon presiden partai lain. Nah, ini menghindari ini seperti ini. Silakan Mas Reza. Di open mic dulu. Ya, terima kasih Mas Ricardo, Pak Agus tadi ya. Jadi PDIP itu satu partai politik dengan derajat personalisasi kekuasaan yang tinggi sebetulnya ya. Ini dicirikan dengan adanya kewenangan-kewenangan privilege yang melekat pada figur ketua umumnya. Dan ciri ini juga bisa ditemukan di sejumlah partai ya, dengan berbagai macam sebutan, apakah di tangan ketua dewan pembina atau di tangan sebutan yang lain, tapi intinya adalah kewenangan privilege tertentu untuk terutama menominasikan capres-cawapres. Dalam konteks ini di PDI Perjuangan, kewenangan privilege itu ada di tangan Bu Mega sebagai ketua umum ya. Sebagian mengkritik bahwa ini partai tidak modern, tetapi di sisi lain ada kelebihannya dari model demikian yang dipraktekkan. Soliditas dan efektivitas di dalam pengambilan keputusan politik partai, terutama menyangkut hal-hal yang strategik dan biasanya dipengaruhi oleh berbagai dinamika politik, tidak hanya internal, eksternal yang sangat kuat, itu menjadi relatif lebih memiliki daya tahan
ya untuk menahan tekanan internal maupun tekanan eksternal, karena keputusan yang bersifat privilege tadi atau hak disebut sebagai hak prerogatif ketua umum misalkan dalam konteks PDI Perjuangan ya. Jadi di beberapa partai juga kita melihat fenomena itu ya. Kalau mau atau berkepentingan dengan PDI Perjuangan ya tentu harus bisa membangun komunikasi politik dengan pemilik kewenangan prerogatif itu tentunya ya. Misalkan Pak Riza Ramli ya berniat untuk maju capres dari PDI Perjuangan, tentu harus bisa berkomunikasi politik dengan Bu Mega sebagai pemilik kewenangan prerogatif untuk menominasikan capres dan cawapres yang akan diajukan oleh PDI Perjuangan. Dan saya kira bagaimana model pendekatannya saya tidak tahu mana yang tepat, tapi saya kira epicentrum atau jantung kekuasaan politik PDI Perjuangan adalah Bu Mega ya, itu. Terus mengenai realitas mekanisme elektoral kita ya demikian Pak Agus, suka tidak suka itulah yang terjadi ya. Mantra ajaibnya ya elektabilitas, likabilitas, popularitas ya sebagai konsideran di dalam membuat formulasi koalisi capres, cawapres dan seterusnya ya. Bahkan ini juga terjadi sampai pada level pilkada, apakah gubernur maupun kepala daerah ya. Kapan rakyat kita akan dewasa mencermati itu secara kritis dan lain sebagainya, seperti halnya yang disampaikan Pak Jerry tadi, rakyat sudah mulai jenuh, kritis dan lain sebagainya. Saya kira mesti didorong ke arah sana ya. Transisi perilaku memilih yang lebih mempertimbangkan rasionalitas politik ya, pertimbangan memilih berdasarkan program politik, rekam jejak, visi dan lain sebagainya, sehingga tidak semata-mata melihat sesuatu yang dikonstruk sedemikian rupa menjadi populisme yang sekarang menjadi andalan bagi capres cawapres yang muncul di dalam kontestasi politik ya. Kerakyatan itu kan citra diri ya, siapa saja bisa mengkonstruk dirinya sedemikian rupa ya. Terus kemudian humble itu juga citra diri yang bisa dikonstruk sedemikian rupa ya, atau apapun yang bisa rekan-rekan sebutkan ya. Jadi suatu saat rakyat mesti didorong agar lebih kritis ya, melihat dalam dimensi yang lebih evaluatif terhadap figur-figur capres cawapres yang dikonstruksi oleh mesin-mesin propaganda politik ya, termasuk di dalamnya adalah yang dikonstruksi oleh para konsultan atau lembaga survei dan lain sebagainya. Dan problem di kita ya, banyak lembaga survei itu juga merangkap sebagai konsultan politik, sehingga batas antara objektivitas metodologis dengan hubungan-hubungan yang bersifat afiliatif itu atau kepentingan politik itu agak sulit untuk menarik secara tegas ya. Nah, kita misalkan melakukan survei, hasilnya kok jelek, terus kemudian sementara kita juga konsultannya, bagaimana kita mau merilis hasil survei itu misalkan ya. Tentu kalau mulai banyak pertanyaan-pertanyaan kritis tadi yang disampaikan oleh Pak Jerry masih ya wajar ya, karena ya itulah realitas yang terjadi. Nah, kalau tidak mau lagi terjebak dalam frame itu ya, pilihan yang shortcut ya kita kembalikan saja mekanisme pilpres itu ke tangan MPR ya, sehingga nggak ada pertimbangan popularitas dan lain sebagainya itu ya, elektabilitas dan lain sebagainya ya. Tetapi apakah kita mau setback kembali ke masa lalu misalkan, di mana empirisme politik menunjukkan bahwa aspirasi dan kedaulatan rakyat di hijack oleh mekanisme perwakilan politik yang justru tidak representatif dan terjadi diskontinuitas dengan apa yang menjadi aspirasi publik ya. Nah, untuk sementara ya ini yang harus kita pecahkan masalah-masalah ini ya, dan saya yakin kalau gagasan-gagasan alternatif di luar mainstream dominan ini selalu dimunculkan, ini lambat laun akan membangun satu kesadaran politik baru di masyarakat pemilih kita, dan tidak semudah membalik telapak tangan. Saya kira akan butuh periode ke periode untuk itu. Tapi tantangannya adalah ya tadi, mentalitas shortcut jalan pintas ya, kita kurang sabaran kadang. Baru kemarin kita mengexercise sistem politik
proporsional terbuka, sekarang tiba-tiba muncul wacana sistem politik proporsional tertutup misalkan ya. Jadi kita tidak terbiasa untuk melewati proses-proses pendewasaan politik sedemikian rupa sebagai upaya pembangunan politik yang lebih demokratis, yang lebih kompatibel dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat. Saya kira itu, Mas Ricardo. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak, Mas Reza. Semoga sudah menjawab tadi sebagian yang ditanyakan oleh Mas Agus ya. Pak Antoni monitor lagi, masih monitor kah? Iya. Ya, Pak Antoni, ini Rizal Ramli sendiri, kalau kita bicara ide-idenya, gagasan-gagasannya, dan ini disangkut pautkan dengan komunikasi gitu ya. Banyak kalangan menilai selalu dengan kontroversial, walaupun memang di balik itu adalah memang kritik keras gitu ya, kritik keras, pedas, tapi kemudian menjadi cenderung kontroversial. Bagaimana menurut Pak Antoni sendiri cara berpolitik atau komunikasi politik seorang Rizal Ramli untuk peluangnya bisa ya paling tidak diterima dulu di PDI Perjuangan sebagai calon presiden, karena kalau kita lihat hari-hari ini, tempo hari ada di Pelumpang misalnya kebakaran, beliau agak keras juga bersuara kepada Pak Ahok ya. Sementara Pak Ahok sendiri boleh dikatakan kader terbaik di PDI Perjuangan juga di sana. Kemudian juga Sri Mulyani hari-hari ini karena berbagai skandal di Kementerian Keuangan dan juga di Direktorat Pajak. Bagaimana menurut Pak Antoni ini bisa diterima? Saya pertama heran kalau dikatakan Pak Ahok itu kader PDIP yang terbaik, itu dari mana itu? Karena pada saat itu adalah sebelumnya Ahok itu adalah Golkar, terus kemudian Gerindra. Ini gimana? Ini harus diluruskan gitu. Jadi saya rasa adalah tidak begitu. Saya rasa adalah ini menunjukkan bahwa kalau kita lihat kritik ini objektif apa tidak. Ya bukannya bahwa dibilang ini harus ya, kritik apa sih yang santun gitu. Saya rasa karena apa? Ya karena saya sendiri bersuara seperti dia ya. Jadi mungkin saya juga bukan representasi ya. Kalau saya juga mengkritik seadanya aja gitu kan, tanpa ada pamrih apapun. Jadi saya rasa adalah gitu. Yang perlu disoroti adalah mengenai elektabilitas. Jadi karena sistem kita ini bukan sistem lagi. Ini adalah suatu pembentukan opini bahwa calon presiden ini adalah populer, elektabilitasnya adalah 30%, 35%, 40% dan sebagainya. Bagaimana kita bisa mendapatkan elektabilitas kalau kita tidak mengatakan visi misi kita apa? Itu gimana gitu? Ini kan suatu framing gitu kan. Ini pembentukan opini. Apa? Kalau dikatakan mengenai visi misi dari Ganjar misalnya, ya, atau dari Anies, sampai sekarang belum pernah ada bicara mengenai visi misi. Ya, bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan? Jadi cuma kita lihat di framing aja. Sekarang ada 3 orang, Anda suruh dipilih, yang mana yang memilih? Ya pasti 3-3-nya itu, atau kalau 3 itu pasti melewati dari sepertiganya. Kalau 4 orang pasti melewati 25%. Ya kan? Ada 30%, ada 20%, 25 gitu. Jadi seolah-olah itu 30% gitu. Tapi yang ditanyakan 4 orang. Coba kalau kita bilang kalau 100 orang yang ditanya, ya mungkin dia cuma dapat 10%. Jadi elektabilitas ini apa? Ini adalah pencitraan. Ini adalah pembentukan opini. Karena kalau dia belum mendapatkan, belum menceritakan mengenai visi misi, bagaimana seseorang itu bisa menyatakan bahwa saya memilih dia. Tapi kalau kita disodorkan dengan 4 orang, ya otomatis setidak-tidaknya kalau kita menang ya lebih dari 25%. Belum lama ini ada juga
polling kalau nggak salah, ekonom yang terpopuler itu siapa? Ada 4 orang dicalonkan. Rizal Ramli, kemudian siapa? Sri Mulyani, Faisal Basri, dan Budiono. Nah, kalau kita lihat di sini adalah Rizal Ramli yang leading. Oke lah, kita melihat sama-sama yang sudah ada pengalaman jadi menteri. Jadi kalau kita lihat Sri Mulyani sama Rizal Ramli kalau nggak salah mendapatkan 33% atau berapa, lalu Sri Mulyani 29% gitu. Jadi Rizal Ramli di atas. Nah, 36%. Oh, iya. selama ini tidak ada nama Rizal Ramli di dalam survei. Jadi saya rasa ini kita lupakan. Saya rasa ini survei-survei ini adalah elektabilitas ini adalah cuma framing saja gitu. Tapi kalau kita lihat bagaimana kebijakan, visi misi, saya belum membaca mengenai calon-calon presiden yang lain. Tetapi kalau kita lihat dari satu-satunya yang kita sudah pahami yaitu Rizal Ramli, kita sudah bisa membaca pikirannya. Jadi elektabilitas ini adalah tidak merepresentasikan apa yang terhadap pemilihan. Dan yang kedua adalah kita mengundang setiap partai politik untuk memikirkan kebangsaan. Bangsa ini sudah lagi terpuruk. Rakyat miskin Indonesia menurut BPS itu 26,36 juta. Siapa rakyat miskin? Mereka yang berpendapat, yang mempunyai pendapatan di bawah 550.000 per orang per bulan. Bayangkan, 550.000 per orang per bulan. Itu ada 26,36 juta per September 2022. Menurut Bank Dunia, dengan pendapatan 595.000 ke bawah, jumlah rakyat miskinnya adalah 62 juta orang pada tahun 2021. Pendapatan 590.000. Jadi di bawah 600.000 lah. Di bawah 600.000 per orang per bulan ada 62 juta orang. Kita masuk lagi ke step satu lagi. Jadi definisi rakyat miskin itu bermacam-macam dan Indonesia masuk negara berpendapatan menengah atas. Rakyat miskinnya seharusnya garis kemiskinan itu adalah 1,1 juta pada tahun 2021. Kalau kita memakai garis kemiskinan itu, orang yang mempunyai pendapatan di bawah 1,1 juta per orang per bulan, ada 160,7 juta. Inilah partai politik harus memikirkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan itu. Jangan berpikir elektabilitas dan sebagainya yang seperti ini. Bisa nggak mereka melakukan itu? Nah, salah satu yang bisa kalau kita lihat, kita atur programnya. Dan Rizal Ramli harusnya masuk di dalam bursa itu. Karena kita tidak melihat siapa yang ada di bursa itu yang bisa, di bursa calon presiden yang bisa mendapatkan itu, yang bisa menjawab tantangan kita pada saat ini, kemiskinan. Sangat memalukan sekali, sangat menyedihkan sekali kalau seorang yang mempunyai kapasitas seperti itu tidak bisa masuk bursa calon presiden. Ya. Cara ini akan rusak kalau begitu. Nah, ini yang kita harus suarakan terus gitu. Bahwa kalah menang itu satu hal gitu kan. Bahwa akhirnya rakyat menentukan tidak memilih, itu lain halnya. Tetapi bahwa dia harus dihadirkan sebagai tokoh, salah satu tokoh yang terbaik, salah satu tokoh yang bisa membuat negara ini menjadi lebih baik, itu harus ditampilkan. Nah, bagaimana caranya? Partai politik harus bertanggung jawab untuk itu. Saya rasa begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Antoni. Kalau ini sepertinya kita akan menunggu revisi Undang-Undang Pemilu lagi nanti ya untuk anggota DPR berikutnya.
sekarang mau tidak mau kita memang harus Tidak fokus perlu, dengan tidak perlu dengan untuk pemilu lagi dengan itu. Harusnya dalam konteks ini Pak Jokowi bisa ya mengeluarkan Perpu. Perpu itu Perpu. gitu, Ah, Perpu untuk pada saat itu menganulir undang-undang. Itu sah gitu karena seharusnya adalah undang-undang sekarang presidential threshold 20% itu melanggar konstitusi. Oke. Jadi nggak usah itu 1 hari selesai itu urusan Ya. ini. Di samping itu juga kita berharap kedewasaan berpolitik para pengurus di partai politik ya, supaya mereka memang memperhatikan calon-calon yang betul-betul karena tanggung jawabnya berat sekali tadi disampaikan angka-angka yang tadi disampaikan oleh Pak Antoni tadi, ini menjadi kerja keras yang harus diselesaikan oleh para presiden terpilih nanti untuk 5 tahun ke depan. Jangan sampai sudah kondisinya sulit atau buruk saat ini, malah menjadi akan lebih sulit dan lebih buruk lagi nanti di tahun-tahun berikutnya. Saya Baik, Pak tambahkan Muslim. satu hal. Saya Iya. tambahkan satu hal. Jangan sampai negara ini ada lagi satu orang kekayaannya naik 148 triliun dalam 1 tahun. Satu orang kekayaannya naik 148 triliun 1 tahun, yaitu pemilik batu bara yang namanya Lau Tukwong. Ya. Bayan Resources. Itu terbuka, itu dikatakan kenaikannya 148 triliun dalam 1 tahun. Ini kan negara crazy. Ya, itu menjadi perhatian sendiri lagi nanti, tersendiri lagi. Dan bahkan mungkin boleh diselesaikan oleh Presiden Jokowi saat ini ya, bersama dengan menteri-menterinya agar ke depan ini ya ketimpangan itu tidak terlalu tidak antara langit dan bumi tentunya. Bagaimana mungkin gitu 148 triliun bisa naik kekayaan seseorang, sementara ada banyak orang lagi, wah ini menjadi perhatian serius. Pak Muslim, sekarang mungkin ada mau ditambahkan Pak Muslim, khususnya ini tentang partai politik yang kalau ini di kolom chat saya baca dari Marson gini ya, ngotot partainya menang jika pilihan presidennya menang, sementara pilihan berada di rakyat, bukan di partai. Jadi timbul kesan pemenang sebentar. Oke, sebentar. Timbul kesan ini pemenang pilpres mengabdi pada partai, bukan kepada rakyat. Ya, itu kemudian ini saya lihat Apin, akun Apin buka mic, ada mau bertanya? Ada mau ditanyakan? Oke, hanya open mic saja ya. Silakan Pak Muslim, ada mau direspon atau ditanggapi? Kalau ada mungkin ada beberapa pandangan dari narasumber tadi yang mau disampaikan oleh Pak Muslim, silakan. Silakan Pak Muslim, open mic dulu. Silakan Pak Muslim, ada kendala kah? Ya, silakan. Sudah open mic, Pak. Silakan. Sudah, silakan. Silakan Pak Muslim. Bisa dengar? Silakan disampaikan saja Pak Muslim. Ulang pertanyaannya, saya agak gangguan tadi, nggak jelas, coba. Oke, boleh juga merespon tadi beberapa pandangan yang disampaikan oleh
narasumber, tapi ini satu lagi ada yang nanya, Marson ya. Mengapa partai begitu ngotot partainya menang jika pilihan presidennya menang itu berada di rakyat, bukan di partai. Jadi ini timbul kesan pemenang pilpres nanti mengabdi pada partai, bukan kepada rakyat. Nah ini membalikkan seperti ini bagaimana nih Pak Muslim? Ya baik, memang pemenang pilpres itu kan akhirnya di pilpres 2019 ke sini itu kan kita semua tahu, kemudian PDIP mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah petugas partai, ya kan. Nah, sebetulnya ini harus dirubah, ya kan. Kenapa? Karena mungkin ya ketika menghantar Jokowi jadi presiden, yang kerja itu adalah mesin partai dan gabungan partai. Nah, akan tetapi ketika sudah menjadi presiden, dia harus menjalankan amanat konstitusi, bukan amanat ADRT partai, kan itu masalahnya kan. Nah, jadi ini memang harus mindset ini harus dirubah karena bagaimanapun jika tetap seperti itu, saya kira hari ini kan sudah kedewasaan kesadaran rakyat bahwa mengabdi atau memilih menjadi kader partai itu ternyata juga kebijakan-kebijakan dihasilkan oleh presiden terpilih ya Pak Jokowi itu kan juga banyak membuat kader-kader PDIP sendiri menderita, kan itu masalah. Contoh ya kasus Gendeng ya, perusahaan pabrik semen di Jawa Tengah, dan kasus Wadas itu kan pemilihnya itu kan mayoritas adalah memilih Jokowi sebagai presiden, ya kan. Nah, tapi kemudian kebijakan yang dihasilkan dari itu adalah juga kemudian mereka teraniaya dengan kejadian yang terjadi, yang adalah Ganjar juga sebagai gubernur di situ tidak bisa berbuat apa-apa ketika ada kasus Kendeng dan kasus Wadas di Jawa Tengah itu sendiri. Nah, jadi ini ke depan memang mindset partai harus dirubah, ya kan. Nah, salah satu juga misalnya tadi disinggung oleh Prof. Antoni bahwa persoalan presidensial threshold 20%, ya kan, ini mestinya sudah saat ini mestinya dengan kemarin itu ketika judicial review ke Mahkamah Konstitusi, ya kan, tentang PT 20% ini mestinya, ya kan, kalau Mahkamah Konstitusi itu menyadari bahwa ada persoalan-persoalan besar di demokrasi kita, demokrasi kita ini harus direspon, maka MK itu harus menerima itu, jangan menolak, ya kan. Karena sudah hampir 17 gugatan itu. Nah, ini kan juga bagian dari bagaimana upaya partai itu agar supaya tetap dia menjadi survive dan tetap manggung sebagai penguasa. Nah, ini kan juga akhirnya kan terjadi adalah kalau rakyat itu kemudian menjadi rakyat itu tidak berdaulat, yang adalah kedaulatan partai. Karena apa? Sekarang kita bisa melihat partai menang, kemudian kadernya menjadi presiden, menjadi petugas partai, banyak kebijakan yang tidak populis dan tidak pro rakyat. Nah, dan rakyat merasakan penderitaan sendiri. Nah, jadi ini mindset partai itu sudah dirubah ke depan. Ya kan, ngotot menang itu harus untuk kepentingan rakyat, jangan menang untuk kemudian memberikan keuntungan semata-mata kepada partai dan kroni-kroninya atau kelompoknya sendiri. Nah, ini yang perlu kita melihat bahwa ketika partai sebagai mesin penghantar seseorang itu menjadi presiden, maka sebetulnya dia bukan menjadi petugas partai, tapi dia adalah presiden rakyat Indonesia. Dia harus mengakomodir semua kepentingan rakyat, ya kan? Dan mindset itu sudah harus dirubah kalau memang partai itu ingin survive di depan. Tetapi jika kemudian itu dipertahankan, saya kira ini juga menjadi persoalan besar ke depan. Satu. Yang kedua, hari ini kita diskusi, boleh saja kita bicara tentang pasangan Puan Rizal Ramli atau Rizal Ramli Puan, atau AHY dengan Anies, atau Anies AHY atau Anies dengan siapa misalnya. Tetapi apakah hari ini kondisi perpolitikan hari ini dan situasi ini, apakah bisa dijamin pilpres ini atau pemilu ini akan berlangsung sesuai dengan agenda yang sudah diputuskan oleh KPU misalnya, kan gitu dia.
Hari ini kan juga tidak jelas hari ini kan. Kita menghadapi kita gamang. Ya, jangan kali kalangan elit, rakyat sendiri gamang. Kalau terjadi pertarungan pro kontra antara pemilu ditunda atau pemilu terus, kan hari ini belum jelas. Nah, itu jadi saya kira memang ide dari diskusi kita sore hari ini yang dilontarkan oleh P3 ini menarik. Tetapi masalahnya kalau kemudian ternyata pemilu seperti itulah hari ini, ya kita hanya segera berwacana saja. Kali itu masalahnya kan. Betul. Baik, terima kasih banyak Pak Muslim. Ini menjadi perhatian serius semua pihak ya. Para aktivis juga, para pengamat, para cendekiawan, terutama juga para cendekiawan, saya pikir harus lebih banyak lagi bersuara untuk memperbaiki sistem perpolitikan ini. Baik, kita sudah di 10 menit terakhir perjumpaan kita melalui webinar ini. Kita sekarang masuk di sesi closing statement. Yang pertama saya langsung sekali ini Bang Jerry dulu menyampaikan closing statement. 1 menit ya, Bang Jerry. Open mic, silakan. Baik, Bang Jerry. terima kasih. Menarik kalau PDI sekarang kan belum gabung ya. Di koalisinya ini masih ya wait and see ya, politik wait and see, lihat, tunggu, jadi diperhatikan, dipelajari seperti apa ya kan. Nah, jadi sekarang saya boleh mau katakan PDIP menggunakan shadow politik bayangan ya kan. Ada yang pukulan tanpa bayangan juga itu kan. Menariknya di sini kalau terjadi koalisi PDI itu bisa jadi kan koalisi perjuangan kan. Ambil aja PDI Perjuangan, koalisi perjuangan, ada koalisi pembaharuan, perubahan, koalisi KIB, Indonesia Bersatu, Indonesia Maju dan sebagainya kan. Nah, buat saya ini akan menarik dinantikan oleh publik. Kita berharap saja karena sebesar apapun kita bikin kegiatan Bung Muslim ya, tapi kalau ini tidak tembus di dalam jiwa sanubari, yang terakhir untuk Indonesia lebih baik, lebih sejahtera itu memang inilah ketika coba menawarkan calon-calon alternatif ya seperti ini atas dasar apa ya, keberpihakan kepada rakyat ya kan. Semoga saja ini terjadi ini seperti Panzer dengan Asuri atau Asuri dengan tim Tenggo atau Samba atau final Lions, itu aja. Kalau ini terjadi ini terus diadu, mantap itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Bang Jerry. Pak Antoni mungkin berikutnya, Pak Antoni. Closing statement 1 menit saja, Pak Antoni. Ya, saya rasa adalah ini sistem politik kita ini yang membuat salah satu ketidakefektifan di dalam memilih calon pemimpin. Nah, ini seharusnya harus dirubah, di mana setiap calon pemimpin yang dirasakan bahwa ini dapat memperbaiki nasib bangsa ini harus bisa diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin. Biarlah rakyat mendapat calon pemimpin atau pilihan-pilihan yang dirasakan terbaik bagi rakyat, dan rakyat yang memutuskan. Kedaulatan ada di tangan rakyat, dan juga bahwa pemilihan atau hak seseorang untuk bisa tampil menjadi pemimpin, nanti rakyat yang akan menentukan. Saya rasa ini yang harus digarisbawahi. Semoga calon pemimpin tokoh-tokoh nasional yang hebat mempunyai kesempatan untuk bisa memperbaiki bangsa ini. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Antoni. Lawan oligarki nih kesimpulannya ya. Baik, Pak Muslim, silakan Pak Muslim. Satu hal yang ingin saya sampaikan pada pertemuan sore ini adalah bahwa sebetulnya partai politik ini yang bermanuver selama ini itu agenda untuk kepentingan siapa? Ya. Apakah kepentingan rakyat atau kepentingan partai politik sendiri, kan itu masalahnya kan? Kalau kepentingan rakyat, dia harus membuka ruangnya seluas-luasnya sehingga rakyat itu dibangun kesadaran seperti tadi itu Dr. Raja tadi, betul. Kesadaran harus dibangkitkan, ya kan? Masa 77 tahun kita merdeka masih bodoh-bodoh terus, kan itu masalah. Ingat, pada Pilpres 2014-2019 pemilih Jokowi itu paling rendah di tingkat pendidikannya. Ini kan memalukan sebetulnya kan gitu, ya kan? Berarti partai-partai ini gagal, satu. Yang kedua, partai-partai ini juga gagal mengkader kadernya untuk bisa dimunculkan sebagai pemimpin nasional sehingga dia banyak sana banyak sini, itu juga tidak bisa kayak gitu. Itu juga satu kegagalan partai politik dalam membina kadernya sebagai pemimpin bangsa hari ini dan ke depan. Itu loh. Jadi kita harus kembalikan
masing-masing partai politik itu dia membangun partai politik, bisa partai politik itu apa kepentingannya? Apakah kepentingan rakyat secara keseluruhan atau hanya segelintir orang? Makanya tadi itu, kenapa kok bisa ada kekayaan mencapai ratusan triliun? Ya kan itu, sedangkan yang lain itu makanannya susah, kan itu masalahnya kan itu loh. Saya kira ini harus menjadi kesadaran bersama kita itu loh. Kalau negeri ini kita mau usianya panjang, kan itu masalahnya kan. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Muslim. Terakhir silakan Mas Reza. Ya, baik. Mohon maaf saya off kamera karena dalam Nggak apa-apa. perjalanan. Iya, silakan. Saya kira ya partai-partai politik harus bisa keluar dari jebakan populisme politik yang dikonstruksi dalam bentuk isu popularitas, elektabilitas, dan kredibilitas semata ya. Jadi mesti mulai melakukan penjaringan ide-ide kreatif, ide-ide terbaik dalam kerangka menghadapi problem-problem kebangsaan yang aktual yang disebutkan Pak Antoni Budiawan tadi soal masalah ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga belanja capres-cawapres itu tidak ansih soal isu-isu populisme, elektabilitas, dan lain sebagainya. Tetapi juga kekuatan ide-ide apa yang mereka miliki sehingga layak dinominasikan sebagai capres-cawapres dan layak memimpin bangsa dan negara yang sedemikian rupa besar ini ya. Dan masyarakat berhak memperoleh pemimpinnya yang terbaik ya, yang tidak hanya sekedar karena gesturnya, karena citranya, karena popularitasnya, tetapi memang karena kekuatan visi politik dan kekuatan programatik. Dan saya kira inilah tugas daripada partai politik yang mesti dilaksanakan secara serius, secara sungguh-sungguh, dan 2024 itu adalah momentum yang tidak bisa ditunda-tunda untuk menunjukkan bahwa partai politik berfungsi sebagaimana yang diharapkan dan dimandatkan oleh konstitusi. Saya kira itu kurang lebih. Terima kasih. Terima kasih Mas Reza. Karena nanti ujung-ujungnya akhirnya hanya akan berujung dengan money politik. 200.000, 300.000 hanya untuk 5 menit di bilik suara, kemudian 5 tahun mereka tidak dapat apa-apa. Sementara ada 1 orang, 2 orang bisa mencapai ratusan triliun kekayaannya dalam waktu bukan hanya 5 tahun, tapi setiap tahun begitu. Nah, jangan sampai seperti itu tentunya. One TV 1